Apakah kamu sudah tahu jika indera keenam ini sebenarnya itu bisa dijelaskan oleh logika dari sisi medis loh? Lalu gimana sih penjelasannya? Bisa merasakan hal-hal gaib, ini adalah kemampuan yang sering kita sebut sebagai indera keenam. Memang, tidak semua dari kita punya indera keenam, dan kadang peristiwa ini sulit dijelaskan. Tapi, apakah kamu sudah tahu jika indera keenam ini sebenarnya itu bisa dijelaskan oleh logika dari sisi medis loh? Lalu, gimana sih penjelasannya? Pertama, ini termasuk kemampuan otak. Menurut para ahli, ada bagian otak yang bernama anterior cingulate cortex atau ACC. Bagian ini berguna untuk memberikan peringatan dini kalau ada suatu perubahan dalam lingkungan sekitar kita. Kedua, adanya faktor genetik. Ada juga orang yang terlahir dengan memiliki indera keenam atau istilahnya sudah include. Salah satu peneliti mengatakan hal ini disebabkan adanya bagian di dalam otak yang kinerjanya itu menguat. Fenomena ini sering dihubungkan dengan sindrom Savant. Sindrom Savant terjadi ketika seseorang punya ketidakmampuan khusus atau kemampuan istimewa di bidang tertentu. Tetapi juga dipastikan bahwa tidak semua orang yang mengalami sindrom ini pasti mengalami masalah pada otaknya ya. Yang ketiga, kepekaan pikiran. Seorang peneliti mengatakan manusia itu bisa menyadari dan menggunakan informasi visual bahkan tidak harus dengan melihatnya loh. Ini karena manusia itu memiliki kepekaan pikiran. Nah, kepekaan pikiran inilah yang membuat mereka jadi bisa merasakan sesuatu yang aneh. Setiap orang memiliki kepekaan yang tidak sama. Ada orang yang peka, ada juga yang enggak. Di sisi lain, penelitian ini masih belum valid. Tidak bisa kita jadikan sebagai patokan dan mungkin masih dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, efek daya ingat otak. Pasti kamu pernah memimpikan seseorang kan? Dan beberapa hari yang akan datang, kamu melakukan hal yang sama di dunia nyata dengan orang yang sama juga. Atau peristiwa ini sering kita kenal sebagai deja vu. Nah, sebenarnya orang yang ada di mimpimu itu bisa siapa aja loh. Bisa jadi karena kamu dekat dengannya, sering memikirkan dia, atau jangan-jangan nih kamu kangen sama si dia. Otak kamu jadi merasa akrab dengan orang itu. Dan hasilnya orang itu bisa muncul di pikiran kamu ketika kamu sedang bermimpi. Tapi bukankah lebih menarik jika di dalam mimpi kamu itu kamu bisa melakukan apa aja yang kamu mau? Misalnya nih, berjalan-jalan dengan seseorang, atau mendatangkan orang-orang tertentu di dalam mimpi kamu, atau menjadikan diri kamu sendiri sebagai superhero. Sepertinya menyenangkan. Ini sering dikenal sebagai lucid dream. Apa itu lucid dream dan bagaimana sih kita bisa menciptakan dunia mimpi kita sendiri? Pada video berikutnya, kita akan coba bahas lebih dalam mengenai apa itu lucid dream ini.